Halo teman-teman, perkenalkan saya Tafnaldi. Setelah Anda memahami tentang program dan alur pelatihan e-learning, pada video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pengukuran kayu bundar. Dari video ini, teman-teman diharapkan mampu: 1. Menjelaskan peraturan dan standar yang digunakan dalam pengukuran kayu bundar. 2. Menjelaskan istilah dan definisi dalam pengukuran kayu bundar. 3. Menjelaskan jenis sortimen kayu bundar. 4. Menjelaskan persyaratan pengukuran kayu bundar. Nah teman-teman, ada beberapa peraturan yang terkait dengan pengukuran kayu bundar. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P64 Tahun 2019 tentang penentuan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakkan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P66 Tahun 2019 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P67 Tahun 2019 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Tahun 2019 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P70 Tahun 2019 tentang tenaga teknis pengolahan hutan produksi lestari dalam pengolahan dan pemanfaatan pada hutan produksi. 8. Peraturan Direktorat Bina Usaha Kehutanan Nomor P2 Tahun 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan. 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Produksi Kehutanan Nomor P7 Tahun 2009 tentang angka konversi satuan stapel meter atau SM ke volume satuan meter kubik untuk kayu bulat yang akan dimanfaatkan sebagai bahan serpi. 10. Surat Keputusan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor 58/2003 tentang peralatan pengukuran dan pengujian hasil hutan. Standar yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengukuran kayu bundar adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Adapun SNI yang digunakan adalah 1. SNI 7533 1 2010 tentang kayu bundar bagian 1 istilah dan definisi. 2. SNI 7533 2 2011 tentang kayu bundar bagian 2 pengukuran dan tabel isi. Selain menjelaskan bagaimana pengukuran kayu bundar dilakukan, di dalam peraturan dan standar juga menjelaskan istilah dan definisi yang berkenaan dengan kayu bundar. Cukup banyak istilah dan definisi tentang pengukuran kayu bundar seperti 1. Panjang. Panjang adalah jarak terpendek antara kedua bontos dan sejajar dengan sumbu kayu. 2. Diameter. Diameter adalah angka rata-rata dari diameter pangkal dan diameter ujung. 3. Isi atau volume. Isi adalah hasil perhitungan yang didapat dari pengukuran panjang dan diameter dengan menggunakan rumus tertentu. Dan masih banyak definisi dan istilah lain dalam pengukuran kayu bundar. Agar teman-teman dapat membaca dan memahami isi peraturan dan standar serta mengetahui istilah dan definisi dalam pengukuran kayu bundar secara lengkap, kami akan menyertakan softfile yang dapat teman-teman unduh pada link berikut atau teman-teman dapat baca pada bagian modul bacaan. Saya harap teman-teman segera membaca peraturan dan standar pengukuran kayu bundar agar
teman-teman lebih mudah memahami mata diklat selanjutnya. Teman-teman juga perlu mengetahui bahwa kayu bundar memiliki beberapa jenis sortimen, yaitu 1. Kayu bundar besar atau KBB adalah kayu bundar dengan ukuran diameter sama atau lebih besar dari 30 cm. 2. Kayu bundar sedang atau KBS adalah kayu bundar dengan ukuran diameter 20 sampai dengan 29 cm. 3. Kayu bundar kecil adalah kayu bundar dengan ukuran diameter kurang dari 20 cm. Dalam pengukuran kayu bundar, kita juga harus memperhatikan persyaratan agar pengukuran kayu bundar dapat dilakukan dengan baik dan benar. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut. 1. Banir dipapras. 2. Cabang, ranting, dan benjolan juga dipapras rata dengan badan. 3. Bontos dipotong siku dan rata. 4. Kulit dikupas, kecuali untuk jenis-jenis yang mudah diserang organisme perusak kayu dan yang mudah pecah. 5. Kayu yang mudah diserang organisme perusak kayu harus diawetkan sesuai dengan standar yang berlaku. 6. Kayu bundar yang akan diukur disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pengukuran. 7. Pengukuran dilaksanakan pada siang hari atau di tempat yang terang atau terbuka dengan pencahayaan yang cukup sehingga dapat mengamati semua kelainan yang dapat mempengaruhi isi kayu. 8. Peralatan pengukuran kayu bundar wajib dilaporkan dan diregister oleh Balai Pengolahan Hutan Produksi atau BPHP setempat dan secara periodik dikabeli bersih oleh instansi yang berwenang. Nah teman-teman, demikian pembahasan tentang ketentuan pengukuran kayu bundar. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari materi pengukuran dimensi kayu bundar. Sampai jumpa.